Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Grace Sylvia Marisa Hombing LPM 2009-10-19-4 kelas F semester 3 dengan dosen pengampu Marlin Mangandar Marianus MPD. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas 2021. J. Strategi pembelajaran inquiry. Topik pembahasan J1 pengertian, J2 tujuan, J3 proses inquiry, J4 keunggulan dan kelemahan, J5 peran guru dalam pembelajaran inquiry, J6 implementasi inquiry dalam proses pembelajaran. J1 pengertian strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Sejak kecil manusia memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indera penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan indera-indera lainnya. Hingga dewasa, keinginan itu terus berkembang dengan menggunakan otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna atau meaningful manakala didasari oleh pengetahuan itu. J2 tujuan strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Tujuan utama dari SPI adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran, dan mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. J3 proses inquiry strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Secara umum, proses pembelajaran dengan menggunakan SPI dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa dapat siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan SPI sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini adalah: 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 2. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. 3. Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi belajar siswa. 2. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah diantaranya: 1. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam merumuskan masalah yang hendak dikaji. Dengan demikian, guru sebaiknya tidak merumuskan sendiri masalah pembelajaran. Guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari, sedangkan bagaimana rumusan masalah yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebaiknya diserahkan kepada siswa. 2. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung
mendapatkan jawabannya secara pasti. 3. Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses inquiry, guru perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah. Jangan harapkan siswa dapat melakukan tahapan inquiry selanjutnya manakala ia belum paham konsep-konsep yang terkandung dalam rumusan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira atau berhipotesis dari suatu permasalahan. Manakala individu dapat membuktikan tebakan, maka ia akan sampai pada posisi yang bisa mendorong untuk berpikir lebih lanjut. Oleh sebab itu, potensi untuk mengembangkan kemampuan menebak pada setiap individu harus dibina. Salah satu cara yang dapat dikembangkan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. 4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. 5. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Keempat, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Keunggulan dan kelemahan SPI. 1. Keunggulan menekankan pada aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang sehingga lebih bermakna. Memberi ruang siswa belajar sesuai gaya mereka. Dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar karena mendasarkan pada perubahan akibat pengalaman. Dapat melayani kebutuhan belajar siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. 2. Kelemahan. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur kebiasaan dalam belajar siswa. Kadang perlu waktu yang panjang, sulit dilakukan. Selama kriteria keberhasilan ditentukan dengan penguasaan materi. 5. Peran guru dalam strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Menurut Zalbendi dan kawan-kawan pada tahun 2011 di halaman buku 262 dalam SPI guru berperan sebagai berikut. 1. Menstimulir dan menantang siswa untuk berpikir. 2. Memberikan fleksibilitas atau kebebasan untuk berinisiatif dan bertindak. 3. Menentukan diagnosa kesulitan siswa dan membantu mengatasinya. 4. Mengidentifikasi dan menggunakan tips Abel momen sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Zalbendi menyatakan hal-hal yang perlu distimulir dalam
proses belajar melalui kiri adalah sebagai berikut. 1. Otonomi siswa. 2. Kebebasan dan dukungan pada siswa. 3. Sikap keterbukaan. 4. Percaya kepada diri sendiri dan kesadaran akan dihargai. 5. Self concept. Baiklah, demikianlah video saya ucapkan terima kasih.